Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini masih tentang turunan fungsi aljabar. Kemudian yang akan kita bahas yaitu persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva. Jadi ada dua, garis singgung dan persamaan garis normal. Nanti kalian identifikasi apa perbedaannya antara garis singgung dan garis normal. Kemudian perhatikan dulu sebelumnya penjelasan berikut. Turunan fungsi fx di x sama dengan a atau f aksen a. Ingat, f aksen itu artinya turunan. Jadi setelah kalian turunkan, kemudian kalian substitusi nilai a, secara geometri ditafsirkan sebagai gradien garis singgung kurva di titik a fa. Dengan demikian, garis gradien singgung kurva y sama dengan fx di titik p a fa adalah m f aksen a. Ingat, di sini ada kata-kata gradien. Jadi kalau gradien itu dinotasikan sebagai m itu f aksen a. Artinya apa? Kalian turunkan dulu fx nya, kemudian kalian substitusi nilai a nya. Setelah itu, itulah yang disebut sebagai m atau gradien. Jadi gradien itu adalah kemiringan. Nah, setelah dapat kemiringannya, maka kalian tentukan dulu, kalian bisa menentukan persamaan garis singgung kurvanya di titik yang ditentukan tadi. Misalkan titiknya A, B, misalkan ada suatu kurva yang di titik A, B tentukanlah persamaan garis singgungnya, gitu ya kan. Maka kalian harus menurunkan, kalian gunakan bagaimana cara menurunkan suatu fungsi seperti kemarin sifat-sifatnya yang sudah kalian pelajari. Kemudian rumusnya bagaimana, Bu? Hubungannya antara titik yang diketahui dengan fungsi yang diketahui, kemudian dengan titiknya. Nah, hubungannya seperti ini. Y min B sama dengan f aksen A x dikurang A. Jadi A sama B ini adalah titik yang diketahui. Nih, titik yang diketahui ini. Kemudian F aksen A nya adalah turunan dari fx nya ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan M atau gradien. Kalau bisa kita tuliskan dalam bentuk lain, yaitu Y min B sama dengan M X dikurang A. Yang penting kalian paham, bentuknya akan selalu seperti ini. Mau soalnya dimisalkan C, D kah, atau ini bukan fx tapi ini gx atau seperti apa, dia tetap seperti ini. Y dikurang B, ini sebagai y nya. Kalau titik koordinat itu kan A, B yang di sini. Ini kan koordinat selalu x, y, selalu absis, ordinat. Jadi kalian harus ingat y dikurangi ordinat sama dengan m dikali x dikurang absis, gitu caranya ya. Jadi ini kalian harus ingat nih urutannya nih. Kalau x itu sebagai absis, y itu sebagai ordinat, gitu. Kemudian untuk selanjutnya garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva di titik A, B dinamakan garis normal. Nah, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus. Kemudian bagaimana kemiringannya untuk yang tegak lurus? Kemiringannya atau gradiennya adalah M sama dengan negatif 1 per F aksen A, atau ini kan tadi M. Misalkan ini kan kita nurunkan pertama, jadi atau M sama dengan 1 per M1 misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah saling terbalik. Jadi kebalikannya, kalau dia tegak lurus berarti kemiringannya berkebalikan. Kalau dia sejajar maka dia kemiringannya sama. M1 sama dengan M2. Jadi kalau misalnya garis itu kan sejajar. Ayo, ada yang ingat nggak pengertian garis sejajar itu seperti apa? Garis sejajar adalah garis yang apabila diperpanjang dia tidak akan pernah berpotongan di satu
titik atau 2 titik, 1 titik aja nggak berpotongan gitu ya. Jadi dia akan lurus terus seperti ini. Artinya di sini apa? Ya dia kemiringannya sama. Kalau dia kemiringannya nggak sama, dia entah nanti diperpanjang, di panjang yang berapa senti atau berapa meter, dia pasti akan berpotongan kalau kemiringannya berbeda. Kemudian perhatikan antara garis singgung dan garis normal pada gambar berikut. Nah, ini anak-anak perhatikan, yang dinamakan garis normal itu yang merah. Ini namanya garis normal. Kemudian yang dinamakan garis singgung adalah garis yang ini. Ini namanya garis singgung. Nah, setelah itu ini tetap ya sumbu X, ini sketsa, ini pusat. Nah, inilah yang dinamakan garis normal dan garis singgung. Jadi kemiringannya berbeda kan, dia pasti berpotongan di 1 titik. Di sini membentuk sudut 90 derajat gitu. Nah, selanjutnya kalau kalian tadi di rumus yang sudah diketahui, yang di pertama tadi kalian sudah bisa menurunkan. Kalau kalian sudah bisa menurunkan suatu fungsi menggunakan sifat-sifatnya, berarti kalian sudah bisa menghitung nilai gradiennya. Kemudian untuk yang lain-lainnya, untuk nilai A, B, titiknya itu pasti nanti diketahui di dalam soal. Jadi kalian tidak usah bingung. Tinggal bagaimana kalian menerapkan hasil-hasilnya tadi dari soal yang diketahui serta hasil penurunannya ke dalam pengaplikasiannya ke dalam rumus Y dikurang B sama dengan F aksen A dalam kurung X dikurang A. Atau nanti kalau kalian di buku lain kalian mempelajari itu seperti ini, ada yang menuliskan pemisalannya seperti ini. Persamaan garis dengan gradien M melalui titik X1, Y1 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1, sama ya dengan yang pertama tadi. Di sini Y min B gitu ya, B-nya adalah di sini. Kalau tadi kan titiknya A, B, kalau di sini titiknya X1, Y1. Jadi kalian tidak usah bingung, yang penting kalian terapkan Y dikurangi ordinat sama dengan gradien. Kalau gradien karena kita memanfaatkan turunan, untuk mencari gradiennya kita harus menurunkan dulu fungsinya, kemudian baru dikalikan X dikurang absisnya. Kemudian di sini ada lagi penjelasannya, gradien garis G1 dengan gradien M. Jadi kalau ada gradien garis G1 kemiringannya adalah M1, kemudian garis kedua ada gradiennya adalah M2, maka dia dikatakan sejajar jika M1 sama dengan M2. Seperti Ibu bilang tadi, dia dikatakan sejajar kalau kemiringannya sama. Kemudian dia dikatakan tegak lurus apabila M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, disinilah yang harus kalian pahami nanti kalau mengerjakan soal. Perhatikan apakah dia di situ dijelaskan dia tegak lurus. Kalau dia tidak dijelaskan bahwa garis itu tegak lurus, maka kalian kerjakan saja langsung gitu ya. Tapi kalau nanti di situ dimintanya dia tegak lurus, nah maka kalian harus selesaikan. Setelah dapat gradiennya, kalian hitung dulu di sini. Kalau ketemu gradien, jangan langsung dipakai gradiennya, karena tegak lurus syaratnya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Seperti itu. Oke ya, sekarang kita ke contoh soal dulu. Kalian perhatikan bagaimana penggunaannya. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Yang pertama, kalian disuruh menentukan gradien garis singgung di x sama dengan 1. Maka yang pertama kita lakukan untuk yang ini, jawaban yang A dulu, yaitu tentukan gradien garis di garis singgung di x sama dengan 1. Yang pertama kita cari adalah gradiennya, karena rumusnya kalian mau pakai yang pertama boleh, yang kedua boleh. Ibu pakai yang kedua, Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1.
Nah, setelah dapat seperti ini kita akan mencari gradien. Gradiennya berupa apa? Turunan pertama. Turunan pertama dari apa? Turunan pertama dari fx ini, 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Turunannya apa? Kita langsung saja terapkan sifat karena kita sudah hafal sifatnya gitu ya. Jadi turunannya adalah 6x kuadrat dikurang 2. Setelah itu untuk x sama dengan 1, untuk x sama dengan 1, maka kita substitusikan gradiennya. M-nya adalah x-nya diganti dengan 1, 6 dikali 1 kuadrat dikurang 2, maka gradiennya adalah 4. Setelah dapat gradiennya 4, di sini karena kebetulan yang dicari adalah gradiennya, maka sudah stop sampai sini. Gitu ya. Kenapa? Ini kan disuruh mencari gradien saja. Kalau kamu disuruh mencari persamaan garisnya, maka kamu substitusi ke rumus ini. Tapi rumus ini jangan dilupakan karena urutan dari soal ini adalah urutan bagaimana mencari persamaan garis singgung. Jadi pertama pasti mencari A dulu gradiennya, kemudian baru garis singgungnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana persamaan garis singgungnya? Persamaan garis singgungnya di X sama dengan 1. Oke, kasih batas dulu. Yang B. Kalau untuk mencari garis singgung untuk di X sama dengan 1, maka kita harus substitusikan nilai X sama dengan 1, nilai X sama dengan 1 ke dalam fx. Ingat ya, ke dalam fx, bukan ke dalam f aksen x. Jadi substitusikan dulu. Di sini berarti fx sama dengan 3 dikali 1 kuadrat, ini soal yang pertama, dikurangi 2 dikali 1 ditambah 1, maka dapatlah fx nya adalah f1 nya, maaf ini ibu ganti 1 karena sudah disubstitusi, maka f1 nya adalah 2. Kalau begitu kita dapat dong titik singgungnya. Jadi titik singgungnya adalah berapa? Tadi x-nya 1, berarti 1,2. Nah, setelah dapat titik singgungnya ini, maka kita langsung substitusikan ke dalam rumus tadi. Rumus yang mana? Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Nah, inilah sebagai X1 dan sebagai Y1. Maka langsung saja substitusikan. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Substitusikan saja. Y dikurang Y-nya 2. M-nya berapa tadi kita hitung? M-nya 4. Maka X dikurang 1. X-nya 1. Maka Y dikurang 2 sama dengan 4X dikurang 4. Setelah dapat, maka yang di sini Y sama dengan 4X dikurang 4 ditambah 2. Nah, kemudian setelah itu diapakan? Jumlahkan atau dioperasikan, mana yang bisa dioperasikan. Jadi 4X dikurang 2. Oke, dari sini bisa ya. Untuk yang C, tentukan persamaan garis normal di X sama dengan 1. Tadi seperti Ibu bilang, tempatnya nggak ada, Ibu selipkan saja di sini. Nah, setelah itu kita dapatkan M-nya sama dengan 4. Maka karena dia garis normal, maka M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Anggaplah yang sudah kita ketahui ini sebagai M1. 4 dikali M2 sama dengan berapa? Min 1/4. Maka gradiennya yang dipakai adalah M2 sama dengan negatif 1/4. Ini yang akan kita gunakan nanti untuk mensubstitusi ke dalam rumus.
Rumusnya apa? Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Jadi berapa itu? Y dikurang 2 sama dengan negatif 1/4 dikali, ini yang C ya, dikali X dikurang X1. X1 nya berapa? 1. Maka operasikan, mana yang bisa dioperasikan. Setelah itu didapatkan nilainya yaitu X ditambah 4Y sama dengan 9. Jadi kalian sudah bisa mengerjakan untuk yang ini. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang selanjutnya. Kalian perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya. Tentukanlah gradien, kemudian tentukanlah pula persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 4X dikurang 5. Apa yang harus dilakukan? Maka kita harus mencari dulu nilai gradiennya di titik 1,2. Persamaannya apa? Langkah pertama Y-nya adalah ini, maka Y aksennya kita turunkan gitu ya. Kita turunkan menjadi 6X ditambah 4. Kemudian untuk ini kasih batas dulu, untuk X sama dengan 1, maka 6 dikali 1, 1 dari mana? 1 dari sini. Untuk X sama dengan 1, 6 kali 1 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi gradiennya kita dapatkan untuk di titik 1,2 adalah 10. Maka langsung disubstitusikan saja. Jadi kita dapat M-nya, karena tidak ada keterangan di sini dia itu garis normal, maka langsung disubstitusikan. Jika ada keterangan di situ garis normal atau tegak lurus, maka kalian harus ubah lagi gradiennya, disama dengankan negatif 1. Oke, M-nya kita dapat 10, titiknya yaitu titik 1,2 berdasarkan dari soal. Langsung saja Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Maka Y dikurang 2 sama dengan gradiennya 10 X dikurang X1. X1 nya 1. Kemudian dioperasikan, Y dikurang 2 sama dengan 10X dikurang 10. Y sama dengan 10X dikurang 10 ditambah 2. Y sama dengan 10X dikurang 8. Nah, dari sini kita sudah dapat. Kemudian kita ke contoh yang selanjutnya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat sejajar dengan garis Y sama dengan 4X dikurang 1. Ada keterangannya sejajar kayak yang tadi ya, berarti tidak perlu, karena yang perlu kita kerjakan adalah yang garis normal yang kita ulang gitu. Oke, setelah ini kita kerjakan, kita cari dulu nilai gradiennya. Maka Y aksennya berapa? Kita akan mencari gradien nih. Y aksennya sama dengan 2X. Setelah itu, setelah dapat 2X, persamaannya tadi ini adalah gradien garis singgung kurvanya 2X. Setelah itu kita buat Y sama dengan, nanti kalian pahami maksudnya ini seperti apa. Y nya berapa? Y nya 2X sama dengan 4X nya sama dengan 2. Maka Y kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi titik singgungnya berapa? Titik singgungnya 2,4. Setelah dapat titik singgungnya, maka kita langsung substitusikan ke dalam rumus.
Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y-nya 4, M-nya 4, X-nya tetap, X1-nya 2. Maka Y sama dengan 4X dikurang 4. Kita sudah dapat menyelesaikan. Inilah penggunaan turunan untuk mencari persamaan garis singgung kurva, untuk mencari kemiringan suatu garis terhadap kurva. Jadi selain itu, di aplikasi turunan ini bisa juga digunakan dalam bidang fisika gitu ya, untuk mencari kecepatan benda. Jadi aplikasinya turunan bisa digunakan seperti ini. Untuk kalian anak IPA, nanti di materi fisika kalian akan mendapatkan aplikasi suatu turunan dalam mencari kecepatan benda, percepatan benda. Kalau kalian lupa, kecepatan benda itu V sama dengan S aksen gitu ya, pakai ds, dt seperti itu. Kalian nanti pelajari di materi fisika. Kemudian untuk yang anak IPS, saya nggak belajar fisika Bu. Oke, di ekonomi ada. Nanti kita menggunakan turunan di bidang ekonomi. Jadi untuk apa? Ya untuk diterapkan menentukan biaya minimum dan keuntungan maksimum dari suatu barang yang diproduksi atau dibuat, bisa. Kemudian dalam penggunaan dalil L'Hospital. Jadi kayak mana itu? Itu loh yang kemarin limit X. Itu limit X mendekati, kalian sudah sebenarnya. Limit X mendekati A. Kemudian Fx di per Gx. Jika jawabannya 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka dia akan diselesaikan bisa menggunakan turunan fungsi. Kemudian penerapannya ke dalam permasalahan maksimum dan minimum. Nanti di sini yang akan kita bahas di materi selanjutnya gitu ya, tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, selanjutnya ada latihan soal di sini. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian nanti akan Ibu koreksi bagaimana tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu jelaskan. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.